Oke, kita selamat jumpa kembali di belajar bahasa Inggris bersama Rumono SPD. Oke, eh, kalian hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa tuh itu? Descriptive text. Descriptive text is the text to describe something. It can be person, animal, thing, or place in particular way. Oke, sekali lagi saya ulangi. Descriptive text is the text to describe something. It can be person, animal, thing, or place in particular way. Artinya, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu secara khusus berupa orang, binatang, benda, ataupun tempat. Ya, sekali lagi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu secara khusus. Bisa berupa orang, binatang, benda, ataupun tempat. Oke, kita lanjutkan. Iya. Generic structure dari descriptive text atau struktur umumnya berikut. Yang pertama adalah identification. Ya, identification. Yang kedua adalah description. Oke, yang kedua adalah description. Ya. Jadi secara umum struktur teksnya ada dua, identification dan description. Ya. Oke. Ada dua apa tadi? Identification dan description. Oke. Apa itu identification? Iya. Bagian identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan atau supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Misalnya yang kita jelaskan adalah kucing, namun para pembaca mendengar malah salah mengerti menjadi anjing. Nah, ini ada suatu yang misunderstanding ya, ada suatu yang tertangkap salah ya. Artinya tidak dipahami. Oke. Jadi identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik atau yang sedang dibicarakan. Yang fungsinya sebagai pengenalan diri. Oke. Contohnya ini ya, ada Aundina is very healthy ya. Yang sedang kita bicarakan khususnya tentang Aundina ya, Bibi Dina. Ya, yang very healthy ya. Jadi itu. Ya, itu namanya identification. Oke. Jadi bagian yang diberi tanda kuning atau tulisan berwarna merah itu sebagai identifikasinya. Siapa yang kita bicarakan? Ya, Aundina. Jadi khususnya Aundina saja. Ya, oke, next. Yang kedua atau berikutnya ada description. Kalian tadi sudah mengenal bagian description, yaitu bagian yang berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan atau kita bicarakan. Sekali lagi, description adalah bagian deskripsi berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan. Ya, contohnya berikut. Di awal tadi, sebelumnya, Aundina is very healthy itu sebagai identification. Berikut deskripsinya, mulai dari sick is rarely sick ya. Dia jarang-jarang sakit. She is married and has 2 children. Oh, dia sudah menikah ya, telah menikah dan punya 2 anak. She is more than 40 years old.
Dia usianya lebih dari 40 tahun, but her skin is smooth and face always looking young and beautiful. Tetapi kulitnya tetap lembut, ya, halus. Dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. Oke. Oh yeah, she is exercise almost every day. Oh, dia uh, hampir setiap hari berolahraga. She work at the bank. Dia bekerja di sebuah bank. It is almost 2 km from her homes. Ini hampir 2 km dari rumahnya. She has a motorcycle. Dia mempunyai sebuah sepeda motor. Ya. But she goes to walk on foot. Tetapi dia pergi bekerja dengan jalan kaki. Oh, itulah deskripsinya. Jadi untuk tulisan yang berwarna biru itu adalah deskripsinya. Tadi yang berwarna merah adalah identifikasi. Berikut, ya, inilah deskripsinya. Ya, tadi yang mulai dari she rarely shakes, itu dimulai dari deskripsi, ya. Jadi berakhir sampai on foods, dari kata terakhir foods, ya, itu deskripsi. Oke, itulah tadi yang sudah kita pelajari tentang struktur umum. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Yang pertama, menggunakan simple present. Apa itu simple present? Ya, sebelumnya kalian sudah mendapatkan sih di kelas simple present, yaitu menjelaskan tentang suatu kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang, ya. Simple present menyatakan suatu kebiasaan yang berulang-ulang. Coba kamu perhatikan tulisan atau kalimat yang berwarna merah. She exercise almost every day. Ini menyatakan suatu kebiasaan. Every day, berarti setiap hari. Ya, exercise artinya berolahraga atau berlatihan, berolahraga. Kemudian yang kedua, she walks at bank. She walks. Coba kamu perhatikan, kata walks itu ada s. Berarti menyatakan suatu simple present. Bahwasanya untuk kalimat yang subjeknya she, he, it, kata kerjanya ada tambahan s. Itu menunjukkan simple present. Oke, berikutnya coba perhatikan kalimat terakhir. She goes to work on foot. She goes, dari kata go ada tambahan s, menyatakan bahwa itu suatu kebiasaan atau yang menjadi kebiasaan umum, ya. Jadi itu menunjukkan simple present. Oke? Sudah dipahami? Iya. Jadi simple present menyatakan kebiasaan sesuatu yang berulang-ulang atau menjadi habitually, ya. Oke, next adalah ciri-ciri kebahasaan yang kedua. Berikutnya, menggunakan kata adjektif. Apa itu adjektif? Menggunakan kata sifat, ya, menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia atau binatang. Oke. Jadi kata adjektif adalah kata sifat yang menjelaskan sifat-sifat suatu benda atau binatang. Oke, kita lihat contohnya. Healthy, ya, very healthy. Rarely sick, ya. Kemudian ada smooth, young, and beautiful. Old. Oke. Jadi di sini menunjukkan satu kata sifat atau kata, ya. Jadi kata sifat. Oke, next. Kemudian ciri kebahasaan berikutnya menggunakan atribut have. Have artinya mempunyai atau memiliki. Dicontohkan di situ, she has a married and has 2 children. Ya. Berikutnya, she has a motorcycle, artinya dia mempunyai. Oke, next. Kemudian ciri kebahasaan berikutnya menggunakan relating verb atau kata kerja penghubung. Orang biasa menyebutkan to be, ya, atau pengikut lah, ya. Descriptive text
is berarti adalah mengarahkan pada penjelasan orang atau binatang atau ya benda yang sedang dijelaskan. Oke, next ya. Contohnya seperti di situ ada yang berwarna merah. Aundina is very healthy. Is berarti mengarah pada penjelasan pada Aundina ya. Z is, C itu selalu diikuti is ya. Dan berikutnya sampai berakhir di bawah itu ada yang terakhir, it is almost 2 km. It's itu berarti menggantikan dari tempat kerjanya ya, di bank ya. Is berarti mengikuti it's. Oke, next ya. Jadi yang terakhir bahwa teks deskriptif itu hanya fokus menjelaskan suatu objek. Jadi hanya fokus menjelaskan pada satu objek. Kalau misalkan orang ya hanya satu orang saja. Kemudian misalkan benda atau binatang ya hanya benda itu saja. Ya, contohnya yang kedua ini ada my lovely cats. Ya. Dimana identifikasinya I have a stray cats in my pets ya. Di situ identifikasinya I merujuk pada penulis ya, writer. Jadi penulisnya writer have a stray cats as pets. Oke. Kemudian di bawahnya di paragraf berikutnya ada description. Ya, description di situ mengarah kita melihat ciri-cirinya menggunakan misalkan adjective playful, new, orange, white, soft, long ya. Jadi di situ menggunakan adjective. Oke. Sekali lagi coba katakan playful, new, orange, white, soft, long. Oke. Oke. Next. Oke. Oke, study hard, keep distancing social, keep our health. Thank you. God bless you. Sok mati ya. Hmm.